Kenapa kamu mesti ngambil job offer? Udah kamu tolak aja itu lah. Pokoknya kakak mau tahu itu harus kamu tolak. Dulu. Iya kakak tolak sekarang. Iya kakak tolak sekarang. Kamu harus tahu dong mana yang mesti diutamain. Kamu tiba-tiba pergi kayak gitu aja? Nggak izin, nggak pamit. Ya Allah kakak, wayah kecan kuda. Wah. Aduh, masih pagi, udah kesel, udah pengen ngedumel. Kenapa? Ya nggak perlu ditanya lagi lah. Udah tahu pagi ini jadwalnya mau meeting. Si kakak nih rese dibangunin teh. Ya iyalah gue capek. Lo bayangin. Karena sekarang nih alhamdulillah gue kesibukannya lagi padatnya nih. Belum lagi gue harus nyelesain urusan-urusan yang mesti gue beresin. Ya kan? Ya kakak pasti seneng kalau misalkan dia tanya papa sama ibu. Kan papa lebih ngerti, lebih tahu. Iya sayang. Kok dia sorak-seri sorangan ya? Sayang. Kamu nih kenapa sih kamu? Apa sih sayang? Sayang handphonenya masuk dibanting-banting begitu. Apa? Enggak dibanting, dia simpan itu. Ya kenapa? Udah atuh kak, masa kakak mau beli mainan lagi? Enggak mainan itu. Apa itu namanya action figure apalah? Ya kalau mainan bisa dimainin dong, ini nggak bisa dimainin, cuma bisa dipajang. Cuma bisa dilihat doang, gak ada gunanya. Justru itu esensinya di situ sayang. Astagfirullahaladzim kakak, ya Allah, kakak tuh sekarang udah nikah. Pikirin. Kan bisa buat anak kita nanti, Leslar Junior. Gak ada, kan masih lama. Jangan dijadiin alasan anak gak boleh kayak gitu. Gak boleh boros. Iya sayang. Iya. Ya lagi kan kakak gak pernah ngelarang kamu nyanyi, terus kenapa sekarang kamu ngelarang hobi kakak sayang? Bukan gitu maksudnya, kan sekarang kondisinya kakak mesti nabung dulu. Ya kan bisa entar nabung sayang juga. Masa nabung entar? Kayaknya entar dong kalau nabungnya entar. Ya gini deh, aduh. Minta dong jatah kakak sayang kan. Apa kok minta ke dede? Kan uangnya dipegang sama kamu. Nggak ada. Lo masa nggak ada? Udah kan nanti juga udah ada makanan di sana. Udah tinggal makan bareng-bareng. Tasakur binikmat udah kita bisa makan bareng-bareng, ngumpul bareng, doa bersama. Kan butuh satu pegangan uang takdir teman-teman. Nggak ada, orang tahu Ya, kakak bisa hajatan. Nah, uangnya pokoknya. Nggak ada uangnya. Udah sayang gini. Kakak minta duitnya udah kamu jangan duit. Kakak butuh duit sayang. Semua orang butuh duit. Semua butuh duit sayang. Masa kamu nggak kasih jatah kakak duit? Biarkan lagu Mama Eri Susan aja yang mana? mabuk duit. Apa ini? Kan duit. Semua orang mabuk duit. Ini udah dikasih duit. Aduh, Dede lupa. Ini uang jatah harian kakak. Ya, cukup tuh. Ini menunjukkan angka yang Dedek kasih untuk gua. 50.000 guys, bayangin. Gua kerja banting tulang, masa cuma dapat 50.000? Ada-ada aja. 50.000 tuh jajan gua pas masih SMP kali guys. Ada-ada aja kadang Dedek ya, masa. Atau ya nggak apa-apa, orang dulu bapak Dede boro 50.000. Ya ada syukur, enggak ya syukur. Jadi harus disyukurin. Ini kita ada tujuan, ada maksud untuk beli rumah. Kenapa enggak kita irit gitu?
Buru Tar. Betulan nih Tar. Ya kak. Waalaikumsalam. Iya sih. Ya ayo orang Dede mah kangen mau nyanyi. Cuman nggak tahu kak, Dede harus nanya dulu. Soal izin ini sih sebenarnya Dede juga masih belum terlalu gimana karena kan Dede sama kakak belum ada ngobrol juga. Obrolan selanjutnya kalau misalkan Dede ada job offer itu Dede mesti gimana. Cuman Dede pikir sih ya ini kan kesempatan ya. Apalagi Dede udah lama banget nggak nyanyi. Kangen gitu rasanya Dede nyanyi. Harusnya sih kakak nggak bolehin. Cuman ya nggak tahu deh, Dede dibolehin nyanyi apa enggak. Ya nggak boleh lah sayang. Oh nggak boleh kan? Kan dulu perjanjiannya kakak nggak gitu. Sayang, kamu kan tahu rangkaian acara kita ini belum beres, belum selesai. Jadi mau nggak mau kita harus selesai dulu. Masa kamu udah terima job offer? Kamu harus tahu situasinya. Ya pokoknya nggak mau lah, nggak boleh lah. Lagian kamu kenapa sih sekarang itu kamu nggak pernah dengerin kakak? Kamu tuh makin keras kepala tau nggak? Kan nggak mau dengerin. Kan Terus? namanya juga Dede biasa nyanyi. Kangen juga Dede udah lama nggak nyanyi. Kok nggak dibolehin? Orang awalnya kan kakak juga nggak bolehin. Boleh Dede kerja. Boleh Dede nyanyi. Kenapa sekarang jadi nggak boleh? Gini, kamu harus tahu situasinya ya. Bukan kakak nggak bolehin, bukan kakak ngelarang. Iya intinya kalian tahu lah kalau gue tuh bukan tipe suami yang ngelarang istri untuk bekerja. Apalagi ini profesi yang udah membesarkan nama istri gue. Lewat profesi inilah gue akhirnya bertemu dengan jodoh gue. Nggak mungkin gue larang-larang, cuma masalahnya timingnya nggak pas. Iya, masa ngambil job offer di tengah kondisi begini, di tengah kondisi gue harus menyelesaikan rangkaian acara. Kan perjanjian dari awalnya juga nggak gitu. Boleh kakak. Loh bukan nggak bolehin, tapi kan nanti ada waktunya. Timingnya tunggu yang pas dong. Masa begitu banget lah kamu cari duit? Itu kan udah tugas kakak. Bukan mau nyari duitnya, bukan masalah nyari duitnya. Ya hobi, nanti bisa kamu lakukan hobi. Kamu bisa kalau pengen nyanyi kamu bisa karaoke di rumah. Kenapa kamu mesti ngambil job offer? Ya kamu tolak aja itu loh. Pokoknya kakak mau tahu itu harus kamu tolak. Dulu. Iya kakak tolak sekarang. Iya kakak tolak sekarang. Kamu harus tahu dong mana yang mesti diutamain. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya kamu kan baru nikah kan. Abis nikah itu fokus lah sama pekerjaan kamu, bukan pekerjaan kamu lah, fokus sama tugas kamu sebagai istri gitu loh sayang. Kalau untuk nyari duit itu urusan kakak, gampang insya Allah mah kok ada aja tuh rezeki setelah nikah dan kamu nggak perlu kerja keras lagi, nggak perlu capek-capek lagi, gitu loh. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum kak. Bu. Kira mana Bu? Ini udah pulang ya. Lama dia nungguin tadi. Harus sampai pulang. Udah lama? Udah. Ya udah Bu. Dari tadi pulangnya Bu? Udah dari tadi dia. Ini sih sebenarnya tinggal nunggu waktu aja, nyari waktu yang tepat buat Dede cerita sama kakak. Cuman
Teh, Assalamualaikum. Teh udah lama pulangnya? Dari pagi. Aduh. Teh, aku mau nanya ini dong Teh. Persiapan ngunduh mantu di Medan udah sejauh mana Teh? Capek ya? Pusing ya mikirinnya ya, Bilan. Sudah 80%. Jangan ditanya lah. Insya Allah. Loh, belum beres Teh. Belum lah. Orang kan juga belum fix, Bilan. Kan kita harus nunggu keputusan TPKM. Dan apakah diperpanjang atau enggak. Kalau tempatnya ada beberapa yang udah Enggak, kemarin Dedek bilang katanya udah beres, udah 100%. Udah ready kita semuanya gitu katanya. belum 80%. Ya udah deh kalau gitu. Ya udah Teh, makasih ya Teh. Ya, dah. Oke. Gimana ya? Ya bukan maksud Dede mau bohong sama kakak buat nutupin ini semua gitu kan. Dede juga sama Teh Kiran udah mikirin venue-nya di mana buat acara ngunduh mantu di Medan. Mana mau juga Dede sebenarnya bohong sama kakak. Lagi pula kan Dede nggak pernah bohong sama kakak. Tadi di mobil kamu nggak jujur soal affair, soal pekerjaan. Ya kakak tahu itu profesi kamu, kecintaan kamu. Tapi kan sekarang kita tahu kakak udah jadi suami kamu. Kakak apa-apanya terbuka loh sama kamu. Terus belum lagi kamu tadi ketahuan. Kamu tutupin juga soal persiapan kita. Kenapa sih kamu nggak jujur aja, terus terang aja? Ruginya buat kamu apa? Kenapa sih Dede selalu salah di mata kakak? Kenapa sih Dede selalu salah di mata kakak? Itu tuh perempuan. Kalau sekali salah, kabur. Bentar. Ya Pak Bos. Ya Pak. Dedek mana? Udah angkat ya? Lagi keluar. Keluar? Iya. Iya keluar kemana? Tahu bawa mobil sendiri tadi Pak. Ya kok nggak pamit sama gue ya? Terus? Pakai mobil Pak, mobil yang kuning. Waduh. Kok, aduh, naik mobil kuning ntar. Bisa Bu Bos ntar. Aduh, takutnya kenapa-napa tuh ntar. Nanti kalau kenapa-napa gimana? Lu nggak tanggung jawab ntar. Tanggung jawab. Ya makanya, kok dibiarin Bu Bos bawa mobil begitu? Pas Itu kan kenceng. saya di situ pas masuknya udah nggak lihat. Aduh, ntar bukan apa-apa nanti. Kan belum ngerti takutnya nggak tahu mana, nggak bisa bedain mana rem mana gas kan. Aduh, cepet lintar, ayo lintar, cepet lintar. Ah, cuma kabarin cepet-cepet. Ya Pak, ya Pak. Aduh, sukanya sendiri tuh anak ya. Pakai acara kabur lagi. Hah? Biar apa coba? Ya biar gak kakak pusing atuh. Kan Dede juga gak mau bikin kakak banyak beban. Apalagi kakak kan syuting, capek. Bukan apa-apa, maksudnya mobil ya nggak masalah. Misalkan kenapa-napa mobil juga nggak masalah. Gue takut dirinya itu loh. Aduh. Kadang perempuan ini nggak ngerti disayang. Aduh. Gimana nih ya? Gue kan bukan keledai ya, yang jatuh ke lubang yang sama. Jadi gue harus bener-bener memilih gitu. Dengan siapa gue harus minta solusi. Kalau sama ini mah tidak. Yang udah-udah nonton kan? Sebelumnya kan? Gimana? Butuh solusi kan? Mencet udah deh, taruh sini Pak. Nih, Pak. Nih. Kasih tau dulu Pak. Solusinya apa ini Pak? Solusinya ini butuh solusi nih. Butuh permasalahan, butuh penyelesaian permasalahan. Problem solved nih belum ketemu nih. Pak, ya kan? Papa setuju kan Pak? Kalau seorang istri itu nggak boleh nutupin sesuatu dari suaminya kan? Ya kan? Ya memang seharusnya gitu. Nah iya tuh, tumben tuh bokap gue sefrekuensi sama gue ya kan. Oke setuju Pak ya. Tapi memang, ya kan bener kan Pak, memang seorang suami itu
harus diikutin sama istrinya karena kan suami itu imam ya kan Pak ya? Harusnya gitu emang. Iya makanya. Percuma megang repot tukar-tukar channel. Orang tuh pasti bakal stay nonton Cal, bakal stay nonton Antv Pak. Ya harusnya gitu. Tapi apa? Ya harus salah satu mengalah lah. Karena suami itu harus ngerti istri, harus ngalah dia. Nanti kan dia nggak mau masak kan payah susah, kalau susah sendiri nanti. Nah, dia kan nyediakan makannya, dia akan bajunya apa. Terakhir kan susah sendiri nanti. Jadi harus ngalah lah sekali-sekali. Ngalah untuk menang. Ya pakailah apa ini otak, ya kan? Telepon Marjin dulu deh. Halo Gin. Iya, di base camp. Iya, ini udah sampai kok. Ini sih dia bilang kiri. Ini kali ya. Kanan, kiri. Masuk, Gin. masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya ketemu lagi. Pasti mau bilang tumben. Iya emang tumben banget sih kesini. Aku tahu deh, pasti lagi berantem ya. Ya gitu lagi, biasalah. Berantem kenapa lagi sih? Kayak gitu. Ya cerita gitunya kenapa? Si Karif itu nawarin job nyanyi off air. Nyanyi lagi. Terus dia pikir ya udahlah oke lah, orang perjanjian dari awal juga Kak Bilar nggak ngelarang. Iya, bilangnya Ya gitu udah, kan. ya udah dia okein lah. Taunya dia marah-marah. Marah-marahnya? Ngomel-ngomel. Ya nggak diizinin, nggak dibolehin. Terus gimana, kan bukannya perjanjian awal dibolehin? Nggak tahu lah pokoknya gitu. Ya, Akhirnya udah dia bete daripada Bete. dia marah-marah. Terus ngomel-ngomel sama suami, ya udahlah mendingan jalan. iya sih. Ya gimana kalau udah nikah, mau nggak mau kan kita juga harus ikutin apa kata suami deh. Bukannya lagi ruwet sama persiapan sama lain-lain. Makanya tumben banget tiba-tiba kamu kesini. Sebenarnya udah mau selesai persiapan ngunduh bantu dan lain-lain. Cuman kan maksudnya tuh ya boleh kali, itu kan kayak hobi Dede ya, udah mendarah daging. Dede rasa harusnya si kakak nggak ngelarang. Nggak ngelarang. Cuman ya nggak tahu deh. Mungkin lagi ini juga kali, lagi apa, sama-sama lagi ribet. Jadi mungkin nanti kalau udah keadaannya cair, apa semuanya diomongin baik-baik lagi, mungkin boleh. Perlahan aja, oke? Ya lah nanti. Bawa santai, jangan dibawa pikiran. Enggak lah. Ya makanya ketemulah kesini biar ngobrol maksudnya gitu. Ya nggak apa-apa, sebenarnya cuma tadi aku agak kaget aja tumben-tumbenan amat, bukan lagi sibuk. Tiba-tiba kesini, udah curiga sih dari awal nih pasti ada yang mau diomongin. Padahal bisa teleponan, cuman kalau teleponan udah biasa lah. Kurang afdol gitu ya rasanya. Tapi biasanya kalau Agin lagi ada di posisi sama kayak Dede gini sama Kak Bilar gitu. Misalkan Agin sama Kak Ali berantem. Biasanya apa yang Agin lakuin? Kalau aku sih ya, nunggu keadaannya tenang dulu gitu, baru kita ngobrol lagi. Karena emang kalau misalkan sama-sama dua-duanya lagi panas, nggak akan ketemu solusinya, Dek. Jadi udah biarin aja dulu, biarin tenang dulu. Nanti kayak tanya lagi iseng-iseng kayak gini aja. Kakak, boleh ya aku kayak nyanyi lagi? Boleh lah, gitu. Boleh lah, sambil bercanda gitu-gitu. Terus nanti kan kakak juga ikut atau apa gitu. Terus nanti kan kakak juga tahu kerjanya Dede kayak gimana. Cuma nyanyi doang, habis itu Dede sama kakak lagi gitu. Ya wajar aja kalau dalam rumah tangga ada hal-hal kayak gini. Namanya juga bumbu-bumbu pernikahan kan. Pasti ada aja. Ya cuman kan maksud Dede tuh Iya aku ngerti perasaannya. Jadi kita nggak bisa ngungkapin dan juga ya gimana lagi gitu kan. Ya udah sabar. Nanti insya Allah ketemu jalan keluarnya. Sabar aja. Kan semua masalah pasti ada solusinya kan. kasih Agin. Sama-sama.
Ini kakak rasa ada ya? Balik ya. Bukan aku pengen ikut campur gitu ya sama masalah keluarganya Lesti, tapi aku sebagai orang yang udah melewati masa-masa baru pernikahan itu juga sudah mengalami hal seperti itu. Jadi aku juga pengen yang terbaik untuk sahabat aku, apalagi Lesti udah kayak kakak aku sendiri gitu.